Satu Marta, Marta ya. Oke, sebelumnya saya serahkan ke Mbak Robi ya. Ya, Ya, siap. Mbak Robi ya. Oke, silakan. Ya, Kita mulai aja. ya, ntar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang malam ini telah hadir di acara Zoom meeting malam ini ya. Dengan tagline share ya. Malam kita terbelakang hadir ya di sini untuk memberikan kesaksian dan testimoni. Luangkan waktu Anda ya. Jadi jangan sampai kita sudah meluangkan waktu tapi tidak mendengarkan apa inti dari yang dibawakan pembawa acara, pemateri dan testimoni. Karena pastinya poin-poinnya ada di setiap Halo? Halo? Halo, Mbak Robi ya. Mungkin karena koneksi ya, teman-teman. Ya, halo? Halo, Mbak Robi ya. ya, siap Ya. Pak, maaf. Ini Ketekan ya? ya, maaf saya akan langsung aja ya. Oke, silakan. Untuk pertama kita sama-sama berdoa ya menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Semoga di acara Zoom meeting malam ini akan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Masing-masing dari kita peserta bisa mengambil manfaat dan segera mengambil keputusan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Salam sukses Pingo. Ya. Supaya lebih semangat ya. Pertama-tama saya akan verifikasi pemateri kita malam ini adalah beliau Pak Edi dari Endi ya, dari Pontianak, Kalimantan Barat ya. Say hello dulu untuk Pak Endi ya. Ya, selamat malam ya. Semuanya. Ya. Mungkin ada sebagian yang dari Kalimantan Barat ya. Jadi bisnis kita sudah dari Sabang sampai Merauke bahkan internasional ya. Beliau seorang internet marketer ya dan juga sekarang fokus di Vingo ya. Pencapaian AM 2 bulan luar biasa ya. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri ya. Saya AM Robiah dari Bogor, latar belakang ibu rumah tangga, pernah menjajal peruntungan di agen asuransi ya. Tapi ternyata saya menemukan bisnis luar biasa ya. Dan saya memutuskan untuk fokus di sini ya. Pencapaian AM meskipun tidak cepat seperti yang lain 4 bulan, tapi saya optimis di bisnis ini ya. Teman-teman, mari kita sambut Pak Endi dari Pontianak. Silahkan Pak Endi. Ya, oke. Terima kasih untuk Mbak Robia yang MC yang luar biasa, yang penuh semangat ya. Pantang menyerah. Oke, teman-teman. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Endi, ya, asal dari Pontianak. Ya, saya tambah panjang lebar lagi. Kita akan langsung aja masuk ke sesi materi kita ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai ya,
ada beberapa poin mungkin yang kita perlu perhatikan agar acara ini berjalan dengan lancar juga dan bermanfaat intinya seperti itu. Oke, pertama kita fokus dan luangkan waktu ya. Karena ini satu informasi menurut saya cukup bagus, cukup penting ya, mungkin bisa mengubah kehidupan kita nanti. Oke, niatkan kita di sini untuk sambung apa namanya, silaturahmi. Ya, nyambung silaturahmi, jadi bisa saling kenal dengan yang lain juga. Oke, demi masa depan dan orang-orang yang Anda cintai ya, mungkin di Bingo bisa mewujudkan beberapa impian kita ya. Bersihkan dari pikiran negatif Anda karena di sini kita kumpul dengan orang-orang positif. Oke, siap merubah masa depan ya menjadi lebih baik. Oke, karena di Bingo memang bisa mengubah seperti itu. Oke, saya langsung aja. Oke, sebelumnya saya pengen kasih fakta tentang perkembangan e-commerce ke marketplace di Indonesia. Jadi ini sangat penting juga karena kalau kita nggak tahu nih seberapa besar potensinya ini, saya yakin kita juga nggak akan terlalu semangat ya buat jalannya Bingo ini. Tapi kalau kita tahu potensinya besar sekali, saya yakin kita akan lebih semangat lagi. Oke, dari data ada Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Jadi ini salah satu data yang cukup bagus ya. Ya ini potensi yang sangat besar di Indonesia. Oke, jadi data ini ada satu riset dari bahasa Inggris ya namanya Merchant Magazine ya. Dia mensurvei ada pertumbuhan e-commerce di Indonesia pada tahun 2018 itu tumbuh 78%. Jadi menjadi negara tumbuh e-commerce tercepat di dunia ya, bayangkan. Oke, di tabel ini kita bisa lihat sendiri Indonesia itu urutan pertama ya, ada disusul Meksiko, Filipina, ya, Kolombia, yang terakhir itu Tiongkok ya, China. Kenapa China bisa paling ujung? Ya karena China udah sangat saat ini ya, udah sangat maju sekali ya, udah sangat berkembang sekali. Oke. Jadi ini ada sumbernya juga, kita bisa cek ya di databox kotadata.co.id ya. Ini data ini bisa searching di Google, di internet ya. Ini ada datanya. Oke. Di sini juga ada data ya, total pengguna marketplace ya. Di tabel ini kita bisa lihat ada 10 e-commerce dengan jumlah pengunjung terbanyak di kuartal ketiga ya tahun 2018. Ini setiap tahun berubah ya. Setiap kuartal juga bisa berubah karena tergantung ya. Ini kan ada data surveinya seperti itu. Ya di sini kita bisa lihat di tabel ini ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, sama JDID. Ini adalah pemain top-top di Indonesia ya. Dan Tokopedia pada kuartal tersebut ya jumlah pengunjungnya terbanyak di atas 153 juta jiwa ya. Bisa bayangkan besar sekali ya. Ya lebih dari 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia sudah menggunakan fasilitas e-commerce. Jadi kalau kita mau bilang sekitar 6-70% ya dikurangi dengan yang lansia sama yang anak-anak, kita mungkin sekitar 6-70% penduduk Indonesia sudah melek dengan e-commerce gitu loh, marketplace gitu. Ya sama ini ada sumbernya ya, bisa guys cek juga di data box katadata.co.id. Oke, nah ini juga cukup unik ya. Ini tinggal kita searching aja langsung di Google ya, ketik aja omset Tokopedia ini akan muncul artikel atau web yang membahas tentang omset Tokopedia ya. Dan ini dibahas oleh detik.com ya, salah satu media juga terpercaya juga di Indonesia ya. Ini meliris satu data Tokopedia 1 triliun tiap bulan. Jadi saya bayangkan angka yang cukup fantastis ya. Ini mungkin naik terus karena e-commerce ini lagi gencar banget sekarang. Ya, ini hanya Tokopedia nih 1 triliun, belum Bukalapak, ya, belum Shopee, JDID, Lazada, dan yang lainnya. Saya bayangkan tuh pangsanya berapa besar, berapa satu bulan bisa berapa puluh triliun gitu loh kan. Jadi makanya ini potensinya sangat besar sekali. Oke. Ini ada ya pasti tahu ya Alibaba Group ya. Ownernya adalah Jack Ma ya, sekarang jadi salah satu orang terkaya juga di China ya. Alibaba setiap tahun tuh ada menggelar namanya Festival Belanja 11/11 yaitu Global Shopping Day ya. Jadi satu tahun tuh satu kali ngadanya di bulan 11 tanggal 11. Oke, ini data tahun lalu ya 2019 ya. Itu Alibaba raup ya 539 triliun dalam satu hari ya, yaitu di Festival Belanja 11/11 itu. Ya, kenapa bisa omsetnya bisa sebesar itu? Ya, karena
di hari festival belanja itu banyak promo, ya, banyak diskon dan banyak promo menarik lainnya gitu loh. Jadi orang tuh biasa nunggu-nunggu tuh hari belanja itu karena diskonnya biasa besar-besaran. Nah, jadi ini kalau dari tabel aja kita ketahuan nih, jadi setiap tahun nih grafiknya naik. Artinya pertumbuhan e-commerce ini luar biasa gitu loh. Jadi kalau pertumbuhan e-commerce itu nggak bagus ya, nggak jadi tren, harusnya ini menurun. Tapi dari grafik kita bisa lihat ini naik terus ya. Setiap tahun tuh naik terus. Sama dia ada sumber datanya, tinggal dicek aja di katadata.co.id ya. Oke, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia. Jadi peluangnya sangat-sangat besar ya. Karena hal inilah Indonesia menjadi sasaran yang diincar negara lain di bidang e-commerce ini ya. Buktinya apa? Buktinya ya contoh aja ya. Shopee yang kita sering-sering lihat iklannya ya, yang banyak promonya juga itu asalnya dari Singapura ya. Shopee itu dari Singapura. Terus kalau kita lihat ada berapa JDID dari China ya, Lazada ya itu sahamnya terbesarnya sekarang dipegang oleh Alibaba Group juga. Jadi kita bisa bayangkan pemain-pemain besar itu semuanya masuk ke Indonesia, incarnya ke Indonesia. Kenapa? Ya karena tadi sesuai data yang kita lihat tadi, Indonesia ini jadi pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Jadi semua negara bakal incar ke Indonesia. Salah satunya di bidang e-commerce ini. Oke, kita langsung masuk. Ini profil Vingo ya. Ya, jadi siapa sih di balik Vingo ini? Nah, itu ada CEO Vingo namanya Jack Yi ya, founder sekaligus CEO dia. Jadi dia punya pengalaman bekerja di Alibaba selama 13 tahun ya. Salah satu manajemen perintis Alimama dan Tmall ya, merupakan platform online marketplace inovatif Alibaba Group ya. Kalau kita tahu di China ini cukup terkenal Alimama, Tmall ya, Taobao itu top apa mereka lah yang handle ya waktu mereka masih di Alibaba. Oke, jadi Jegi ini sebagai penasihat eksklusif Tmall ya, jadi penasihat Alibaba Motion Picture ya, artinya dia memegang posisi penting ya di Alibaba Group. Oke, jadi founder ada 3 orang, ini Jegi adalah sekaligus CEO-nya dia gitu. Ya, Bingo sendiri ya kantor pusatnya ada di Hangzhou ya, China. Ekspansi fokusnya ke Asia Tenggara dan Malaysia ditunjuk sebagai kantor pusat pemasarannya ya. Jadi Vingo udah ada di Malaysia ya, Singapura ya. Jadi Singapura sama Malaysia itu gabung jadi satu ya. Terus Vingo udah ekspansi juga ke Thailand. Jadi ini sudah beroperasi ya, udah berjalan. Jadi udah sangat gencar ya di negara yang udah masuk di Vingo ya. Oke. Ini legalitas Vingo. Oke, legalitas Vingo. Ini adalah boleh bilang situs YouTube-nya lah ya. Nah, situs YouTube-nya Vingo di Malaysia. Jadi legalitasnya jelas, intinya ada. Oke. Dan ini ada internal notice sama ini ya. Vingo adalah syarikat terdaftar yang menjalankan sosial e-commerce. Jadi Vingo ini bukan MLM ya. Jadi ini sosial e-commerce. E-commerce artinya marketplace gitu. Jadi ada CEO-nya Vingo di Malaysia ya, Mr. Lee. Ini foto dengan para pejabat di Malaysia ya. Ini adalah legalitas untuk di Malaysia. Oke, kalau Indonesia gimana? Ya Indonesia memang kita tahu sekarang ya belum launching ya, cuma untuk legalitas yang kita bisa ada ini adalah Haki ya, hak cipta ya. Jadi Vingo udah terdaftar nih di Haki Indonesia ya, udah punya izin untuk hak ciptanya. Jadi Vingo adalah e-commerce, jadi mereka udah ajuin untuk izin untuk hak ciptanya ini sebagai e-commerce itu. Jadi yang lainnya pasti bakal menyusul ya, tenang aja karena kita yakin mereka akan lakukan yang terbaik untuk Indonesia karena pangsanya nggak mungkin mereka nggak masuk Indonesia karena Indonesia ini pangsanya begitu besar sekali ya. Oke, nah ini foundernya tadi saya bilang ada 3 orang ya. Ini ada sini ada Messi Wangnan ya, ada Jack Ji sama Bintung Liu. Jadi mereka bertiga ini adalah top manajemen yang sudah lebih dari 10 tahun di Alibaba Group ya, ambil posisi penting ya. Kalau kita tahu kita sedang Tmall, Taobao, terus Alimama ini mereka inilah yang handle waktu mereka masih di Alibaba ya. Sekarang mereka buat platform baru namanya Vingo. Nah jadi kalau untuk Vingo sendiri kita nggak perlu raguan lagi karena mereka udah sangat-sangat profesional, sangat-sangat familiar dengan e-commerce ini. Artinya mereka udah tahu untuk sistem marketingnya gimana, promosinya gimana, mereka udah sangat jago gitu. Oke. Terus di balik Vingo investornya siapa sih gitu loh ya. Ini cukup penting juga ya.
Vingo sudah menerima dana ya sekitar 100 juta yuan ya kalau kita, dari Chunxing Capital dan Chengge Fund. Jadi Chunxing Capital dan Chengge Fund adalah investor dari Vingo ya. Kalau kok kita rupiahkan sekitar 225 miliar rupiah. Jadi mereka udah invest besar-besaran ya buat Vingo. Kenapa? Karena mereka tahu Vingo ini bakal jadi satu platform yang akan seperti Alibaba begitu. Oke. Sehingga Vingo mempunyai potensi besar dalam pengembangan di setiap negara melalui PS atau preferred shopper yang memasarkan Vingo khususnya persiapan launching Indonesia. Jadi kita nggak perlu apa lagi karena mereka udah persiapkan semuanya ya. Ini dana sebesar ini untuk buka cabang di beberapa negara harusnya no problem dia begitu. Jadi mereka udah siapin. Dan kabarnya Chunxing Capital ini termasuk salah satu investor juga Alibaba ya. Waktu Alibaba baru mulai rintis, Chunxing Capital ini juga invest ke sana. Ya, begitu Alibaba sekarang udah IPO, artinya sahamnya udah masuk ke Nasdaq, artinya mereka udah mulai menerima hasilnya. Ya, artinya begitu. Oke, ini adalah annual conference ya, conference tahunan dari Chunxing Capital ya. Dan CEO-nya Vingo yaitu Jet Yi, yaitu menghadiri annual conference-nya dari Chunxing Capital gitu. Oke, saya langsung masuk ini ya. Vingo konsepnya ada buy to sell, stand to earn, artinya belanja hemat, berbagi untung gitu ya. Jadi ketika pengeluaran bisa menjadi sebuah pemasukan, saya yakin semua pasti mau, semua pasti suka ya. Dan ketika berbagi bisa menjadi berkat bagi pribadi dan orang banyak, ini artinya kita win-win solution. Jadi saya gabung di Vingo, saya cerita ke orang, saya bisa dapat hasil ya. Orang yang saya ajak, dia ajak orang juga, mereka juga bisa dapat hasil. Artinya win-win solution, saling menguntungkan. Oke, apa itu Vingo? Ya, Vingo adalah platform marketplace e-commerce ya atau toko online berbasis afiliasi. Ya, toko online pertama di Indonesia yang memberi kesempatan bagi kita untuk berafiliasi dengan Vingo. Ya, transaksi toko online bisa menjadi sumber penghasilan harian. Oke, Vingo udah bisa download dia di Play Store, di App Store ya untuk pengguna iPhone ya, Apple. Di sini kita bisa di bawahnya ada Tokopedia, Lazada, Shopee ya. Kita mirip seperti mereka semua ya. Cuma bedanya kita konsepnya afiliasi ya, sedangkan yang lainnya enggak ya, kita afiliasi. Nah, ini sini ini kita tanya apakah pernah belanja di Lazada ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Saya rasa hampir ya sebagian mungkin dari kita udah pernah ya memakai jasa dari salah satu marketplace yang ada di Indonesia ini. Oke. Terus apa yang kita dapatin ya ketika ya kita belanja di sini, terus ketika kita rekomendasi orang untuk belanja di marketplace yang ada di gambar ini ya, apa yang kita dapatin ya. Palingan kalau kita belanja di contoh aja deh, kita belanja di Shopee ya, palingan kita dapat produk murah ya, lebih murah lah dibanding toko offline kan. Terus kalau kita ajak orang lain belanja di Shopee ya kita pengen dapat ucapan terima kasih aja ya, nggak dapat apa-apa selain itu ya. Kalau di Vingo beda. Kalau di Vingo kita bisa belanja sini hemat ya, ya. Rata kurang lebih ya 10 sampai 15% ya. Kalau kita ajak orang untuk belanja di Vingo ya, kita bisa dapat cashback-nya dari mereka belanja. Mereka belanja apapun di Vingo, kita yang terima cashback-nya. Jadi artinya kita di sini belanja hemat ya, kita berbagi ke orang, kita bisa dapat untung dari belanja mereka, kita dapat cashback-nya. Gitu. Oke, ini adalah gambar aplikasi Vingo ya. Item apa aja ada di Vingo, ya kalau saya bilang boleh semuanya ada gitu loh ya. Dari pakaian, sepatu ya, HP ya, dan produk kebutuhan lainnya ya. Hampir semua ada ya, karena kayak mirip Tokopedia, Shopee ada ya, mereka kita juga bakal ada. Hanya ya jangan bandingkan Vingo dengan Tokopedia, Shopee yang udah di atas 5 sampai 7 tahun ya. Kita ini masih sangat-sangat baru ya, masih sangat-sangat muda. Seumur jagung kalau kita bilangnya, karena Vingo baru sekitar 1 tahun ya. Tapi luar biasanya sudah downloadernya udah cukup banyak ya. Mungkin update terbaru mungkin udah di atas 1 juta gitu ya. Ini slide sebelumnya ini. Oke. 6 kelebihan ya yang tidak dimiliki bisnis lain ya. Ini bisnis terlengkap dan tersimpel. Kenapa? Karena harganya produknya bisa dibilang kompetitif kalau saya bilang ya. Karena Vingo utamakan kualitas sama original, dia begitu. Ya, harga termurah menjadi sasaran masyarakat Indonesia. Kedua, komisi atau bonusnya besar ya.
minimal 25 sampai 65% secara langsung ya, karena kita ada bonus afiliasinya tadi. Sistem atau simpel ya, karena menjadikan sistem tersimpel sehingga mudah dipahami orang gaptek sekalipun, karena tinggal copy paste saja ya. Cara kerjanya termudah, siapa bisa mengerjakan bisnis hanya dengan copy paste terus sebarkan link aja di media sosial ya. Tinggal kenalkan teman, japri atau apa itu tinggal kita lakukan ya, karena udah siapin linknya, tinggal kita sebarin aja seperti itu. Ya, masa depan terpanjang. Kenapa? Karena tokonya ada aktivitas kebutuhan hidup yang tidak akan pernah mati ya, karena marketplace ini jual semua kebutuhan yang kita butuhkan ya. Semuanya ya, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Passive income terbesar ya. Kenapa? Semakin banyak orang yang berbelanja, maka semakin besar pula passive income Anda ya. Karena kita di sini tadi saya bilang kita bisa aja tinggal sebar link, mereka daftar lewat kita, ya lewat link kita, mereka belanja apapun, ya kita dapat cashback-nya ya. Itu akan jadi sebuah passive income ya, karena shopper kita pasti makin lama makin banyak begitu. Oke. Harga Vingo jauh lebih murah ya. Ini konsepnya aja ya, konsepnya aja. Tapi yang penting Vingo ini utamakan kerjasama dengan pabrik. Jadi dia utamakan kualitas sama original gitu ya. Jadi kalau dia dari gambar ini kita lihat ada perusahaan atau pabrik, karena perusahaan atau pabrik itu nggak mungkin pasarkan barangnya itu langsung ke tangan konsumen ya. Pasti ada distributor ya, terus ke agen, toko, terus baru ke tangan konsumen. Ya, jadi ada berapa tahapan ya, ada berapa tahapan dan termasuk salah satunya ngiklan gitu loh kan. Ngiklan di TV, ngiklan di billboard ya, intinya biaya-biaya yang untuk periklanan gitu ya. Jadi setiap ada perpindahannya, kita isi kayak biaya iklan dulu pasti harga jadi naik. Distributor ke agen ke toko itu pasti akan ada kenaikan harga ya, tergantung besar atau kecil ya, mungkin Rp100, Rp500, Rp1.000 ya. Ya, yang pasti aja ada setiap perpindahan seperti itu pasti akan ada kenaikan harga. Baru harga akhirnya baru sampai ke tangan konsumen gitu. Nah, kalau Vingo ini berbeda ya. Vingo kerjasama langsung dengan pabrik ya, atau UMKM ya, langsung ke tangan ke Vingo, Vingo langsung ke tangan konsumen ya, ke PS maupun shoppernya langsung. Otomatis dia memangkas jalur distribusi tengah ini kita pangkas. Ya otomatis harganya akan lebih murah sama lebih kompetitif begitu. Oke. Yang masuk di sini ada 21 di Vingo ya. Yang pertama ya sebagai shopper, artinya pembelanja, konsumen biasa aja ya. Yang kedua namanya preferred shopper, atau kita boleh sebutannya sebagai agen gitu. Oke, biar lebih gampang dipahami. Terus bedanya shopper sama PS apa sih? Ya, yang pertama ya, kalau shopper kita dapatnya gratis ya, tinggal download aja aplikasinya di Play Store, App Store ya. Terus minta link dari pengundangnya, tinggal daftar ya, itu gratis ya. Terus dapat voucher ya, Rp5. Belanja puluhan ribu produk dengan harga yang kalau saya bilang ya lebih kompetitif ya, lebih grosir lah kayak sebutannya. Ya bisa belanja Legura saat ya, launching di Indonesia nanti ya, karena Vingo belum launching, jadi kita belum fokus ke belanja. Oke. Terus yang kedua agen ya. Yang pertama dengan sekitar 100 RM99 ya, kalau lebih sekitar 700 ribuan kita sudah bisa ambil hak bisnisnya ya, hak bisnisnya Vingo gitu ya. Jadi plus kita dapat gift ya. Jadi sebagai bonus souvenir. Jadi artinya kita utama beli lisensinya ya, artinya kita beri franchise-nya Vingo. Terus kita dapat gift ya sebagai souvenir ya. Terus kita nanti dapat lagi voucher belanja yang nanti bisa dipakai waktu Indonesia udah launching, nanti bisa kita pakai buat belanja. Oke, kita dapat income ya 10% ya, kurang lebih 10% dari shopper-shopper kita belanja ataupun kita belanja pribadi kita hemat gitu ya. Nanti ada jenis kalinya sebagai AT sama AM ya, nanti kita lihat. Oke. Ini berapa gift yang nanti kita bisa pilih gitu loh. Ya waktu kita upgrade ke ke PS ya, kita dapat gift atau souvenir ya dari Vingo ya, karena utama kita beli hak franchise-nya gitu ya. Ini jenjang kali atau jabatan di Vingo ya, sebagai AM ataupun AT ya. Syarat untuk naik AM ya, kita punya total tim ya 30 PS direct ya, minimal 30 PS direct otomatis langsung naik ke AM ya. Dari 30 itu minimal 10 PS direct kita, 20 itu dari tim keroyokan kita boleh bilang ya. Totalnya intinya 30 ya. Minimal 10 dari kita, totalnya 30 udah naik sebagai AM. Terus yang tertinggi kita paling tinggi namanya
affiliate trainer atau sebutnya AT. Jadi punya total tim di bawahnya ada 8 AM gitu ya. 3 dari dia sendiri ya direct ya, 5-nya dari tim. Ya total ada 500 ya, maka akan naik sebagai AT ya. Ini ada yang dalam waktu sebulan 2 bulan, ada yang 3 bulan sudah bisa capai AT juga ya. Nggak ada yang nggak besar intinya begitu ya. Tergantung ke kinerja kerja masing-masing aja yang gitu. Oke, di sini saya akan jelasin 3 macam cashback ya atau income yang kita bisa dapatkan dari Fingo ya. Di slide ini bisa kita paparan semuanya langsung. Yang pertama namanya referral fee atau kita sebutnya bonus sponsor ya, lebih gampang dipahami aja ya. Di sini kita bisa lihat yang pertama ya, PS kalau aja PS baru ya kurang lebih dapatnya ya Rp50 kurang lebih ya sekitar 170-an ribu lah ya. Tergantung kursnya ya. Kalau ini kursnya 3.500 ya kurang lebih 175.000. Oke. AM kalau ajak PS baru ya posisi udah AM, nah levelnya ajak PS baru dapatnya kurang lebih kalau kursnya 3.500 ya kurang lebih Rp100 ya, berarti 350.000 ya. Kalau nanti timnya ada aja orang ya, dia juga dapat ya 175. Terus yang terakhir ada AT, kalau aja PS baru itu dapatnya kurang lebih 472.500 ya, kurang lebih Rp135. Oke, yang kedua namanya cashback fee. Cashback fee ya. Bentar kayaknya suaranya. Ya, cashback fee itu dari belanja ya, dari shopper kita ataupun PS kita belanja. Oke, ini kita lihat deh PS kalau aja referral shopper ya daftar gratis ya mereka shoppernya belanja itu dapat fee kurang lebih 10% dari grup shopper yang belanja. Kalau AM ya ajak shoppernya belanja itu dapat kurang lebih 14% dari belanja grup shopper direct langsung. Kalau PS-nya di bawah ada PS-nya juga aja orang ya juga belanja maksud saya ya kita juga dapat 4% dari PS-nya belanja. Terus AT ya. Kalau AT udah posisi AT ya punya shopper di bawah, shoppernya belanja dapat kurang lebih 15,6% ini maksimal ya. Terus cashback fee 5,6% kalau PS di grupnya ya ada belanja. Terus 1,6 kalau AM di grupnya, di grup AT itu ada belanja kita juga dapat 1,6%-nya. Terus yang terakhir adalah training insentif. Boleh bilang bonus leadership lah ya. Ini kalau udah posisinya sama. Contoh kalau AM ketemu AM ya, maka dapat 0,8% dari omset belanja grup AM-nya. Kalau AT, ke AT, artinya posisinya udah sama-sama AT, itu dapat 0,32 dari omset grup belanja AT-nya. Ini cara gambarannya ya, bonus utama di Fingo ada 2 ya. Yang pertama bonus referral ya. Kalau ini gambaran aja ya. Kalau AT aja PS baru dapat kurang lebih 400.000 ya. AM aja PS baru dapat 350.000. PS aja PS baru dapat 175.000. Ini contoh aja gambarannya. Misalnya dalam satu hari udah posisinya udah AM nih. Satu hari bisa aja 2 orang aja. Tinggal dikalikan aja 350.000 kalikan 2 orang artinya dapat sehari 700.000. Kalikan 1 bulan ya konsisten aja ya. Bisa dapat 2 orang terus setiap hari itu berarti 1 bulan bisa 21 juta. Ini hanya bonus referral artinya bonus sponsor. Ini yang biasanya gede ya, ini yang gede bonus dari belanja shopper ya. Tadi kita lihat berdasarkan data ya ada kurang lebih di atas 150 juta pengguna marketplace di Indonesia ya. Kita kasih contoh aja nih. Ya misalnya dari 150 juta itu kita kalikan aja 0,01% itu ada shopper artinya sebagai konsumen kita ya mungkin dalam waktu 2 sampai 5 tahun deh kita kumpulin makin lama makin banyak ya total mungkin ada 15.000 shopper ya ini gambaran aja dia 15 shopper aja anggap aja sebulan dia mereka belanja 100.000 aja per bulannya saya ambil angka paling kecil ya saya pukul rata aja mungkin ada yang belanja nggak ada yang belanja udah dia pukul rata aja ada yang belanja banyak ada yang belanja dikit dari 15.000 shopper itu ya mereka belanja 100.000 sebulan berarti ada omset sekitar 1,5 miliar oke kita lihat dari 1,5 miliar kita pukul rata aja ya anggap aja ada yang dapatnya persenannya besar kecil ya karena yang maksimal kan 15,6% untuk AT ya kita anggap aja pukul rata aja ambil angka yang enak ya 10% aja ya berarti ada sekitar 105 juta per bulan dari belanja shopper-shopper kita ini biasa kalau shopper belanja
ini kecil nih, 100.000 pasti kecil, karena belanja kebutuhan apa yang bisa cuma 100.000 kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau shopper kita belanja lebih lagi, ya artinya bisa lebih besar lagi. Jadi kalau bonus referral dapat, ya bonus belanja shopper dapat, bisa bayangkan untuk capai income 100 juta per bulan, ini bisa jadi pasif, ya bisa pasif. Karena ini akan terulang ya, kebutuhan sehari-hari, soalnya kan orang bisa belanja apapun. Gitu. Oke, berikut ini ya, sebelum saya masuk ke sesi yang lebih jauh lagi ya, kita pengen saksikan dulu video Grand Launching Fingo Malaysia ya. Kita sama-sama simak ya. Ini acaranya sangat meriah sekali. Saya yakin nanti Indonesia bakal lebih meriah lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi ya, kita sama-sama simak ya. Video ini kurang lebih cuma 3 menit aja, tapi simak aja karena di sana nanti ada CEO Fingo yang kayak lihat ya, Jet Li juga hadir di acara Grand Launching Malaysia ini. Ada Mr. Lee juga sebagai CEO-nya Fingo Malaysia, sama Messi Wang ya sebagai COO-nya Fingo. Oke, kita sama-sama simak. Alright, so ladies and gentlemen, welcome right here to the Fingo Malaysia Grand Launching. So ladies and gentlemen, in the meantime, let's invite our GM members of Fingo. Today marks our great launching of Fingo. Our aim is to create a truly Asian social e-commerce shopping hypermall with strong base in Malaysia. And we will be glad to work with different e-commerce players, including Fingo in the Malaysian mobile e-commerce space. 我认为1000亿美金指日可待，所以大家一起加油！ And thus, the launching and Rivergun ceremony is started right now, ladies and gentlemen. Congratulations to Fingo!和由衷的希望大家给 Fingo 更多的时间来展示自己。Thanks for everyone to come here, and I'm so honored to stand here and to see how the business that we're going to build up together with you guys. 感谢 YB Dr. Wang 能参加我们的会议，并且发表了热情洋溢的演讲。感谢所有到场的媒体，谢谢你们的参与。感谢北到玻璃市，南到 JB， 东边到沙巴沙老越的所有的 GM Manager、BO 和 Shopper， 感谢你们，感谢你们的到来。Okay, first of all, I would like to thank you, Yang Berhormat, Dr. Ongs, and also the medias here, and also our dearest Fingo GMs, manager, and the BO, and also all of you here, ladies and gentlemen. Thank you very much. Really. Let's Fingo! Ya, oke ya. Video singkat itu tapi sangat meriah sekali, luar biasa sekali ya. Saya yakin Indonesia waktu launching akan lebih meriah lagi, akan lebih heboh lagi. Kenapa? Karena sebelum Indonesia launching aja, Fingo sudah punya puluhan AT, ya, ratusan AM, dan puluhan ribu shopper dan PS. Jadi ini adalah satu gambaran ya. Sebelum Indonesia launching aja udah begitu banyak orang sangat antusias dengan Fingo gitu. Oke.
Oke, berikut ini kita akan lihat perbandingan harga Vingo dengan marketplace lain ya. Ini nggak ada maksud buat apa jelekin produk lain, enggak. Kita hanya sebagai perbandingan harga aja ya. Plus minus tak selalu ada ya. Yang pastinya Vingo ini kerjasama langsung dengan pabrik atau UMKM, otomatis dia utamakan kualitas sama original. Karena untuk masuk di Vingo ini mereka udah ada tim survei ya untuk kerjasama gitu. Oke. Ini saya bandingkan dari JDID. Ini kalau dilihat sekilas produknya ini sama ya. Ini headset Bluetooth ya. Ini sama ya. Ini kurang lebih harganya 109.000 ya. Kalau di Vingo ya, ini lagi promo ya. Karena memang Vingo sering promo. Hampir setiap hari ada 13,9 ringgit ya. Kalau kita kalikan sekitar 3.400 rupiah ya. Kurang lebih hanya hampir 50.000. Ya, hampir 50.000 aja. Oke, ini kalau lihat dari foto, gambar ya persis sama ya, persis sama. Ini jam tangan ya. Ini dari marketplace ya, kita 83.000. Di sini Vingo 16,27 ringgit ya. Kurang lebih kalau dia kerupiahkan kita 55.000 ya. Ingat ya, Vingo utamakan kualitas original ya. Mungkin di tempat lain ada yang bisa lebih murah Vingo, mungkin ada ya. Tapi Vingo utamakan itu. Oke, ini sama-sama merek Xiaomi ya. Ini Xiaomi juga ya. Ini sampai dari satu marketplace juga ya. Ini harganya kurang lebih hampir 300.000. Di Vingo ya, lagi promo harganya sekitar 180.000 ya, dirupiahkan. Kalau kita anggap aja Vingo lagi nggak promo pun mungkin sekitar 200-an ribu ya, mungkin tetap bisa lebih murah dari sebelah gitu. Intinya harganya kompetitif lah kalau saya bilang di Vingo. Cuma Vingo utamakan kualitas sama original. Oke. Ini sepatu ya, Korea style ya, artinya sepatu style Korea ya. Kalau kita lihat dari fotonya ini persis sama ya sepatunya, ya cuma kalau harganya bedanya lumayan. Di sini 300 lebih, Vingo 100.000 ya. Ini lagi promo ya, 13 hari lagi promonya habis. Ya kalau nggak promo pun saya yakin ini bisa tetap bisa lebih murah gitu ya. Jadi artinya Vingo harganya benar-benar bersaing. Ya ini HP ya. HP Oppo ya, karena Vingo udah kerjasama juga dengan Oppo langsung ya. Jadi ada surat kejadian kerjasama, nanti saya akan lihatkan. Ya ini HP Reno ya, RAM-nya 6, memori 256. Sama ya, di Vingo juga sama, HP Reno, memori 6, 256. Kita bisa lihat di gambar ini ya. Sama-sama garansi resmi dari Oppo-nya. Oke, karena Vingo juga kerjasama langsung dengan pabrik ya, seperti itu. Ya, ini harganya hampir 6 juta ya. Kalau di Vingo ini lagi promo nih, 2 hari lagi habis promonya ya. Vingo sering promo, saya bilang. Ya, kalau nggak promo pun mungkin harganya nggak akan beda-beda terlalu jauh ya, mungkin beda sekitar 100 sampai 300.000, menurut saya udah cukup lumayan banget gitu loh ya. Ini kalau lagi promo murahnya murah kebangetan nih ya. Ini 6 juta, ini 4 jutaan, bedanya sejutaan ya. Cukup gede banget ya. Yakin kalau kita kenalin ke teman-teman pasti belanja di Vingo gitu ya. Oke, ini hanya salah satu contoh ya. Surat perjanjian kerjasama Vingo dengan brand HP Oppo ya. Ini kita lihat suratnya. Jadi ada kontrak lah gitu ya, ada kontrak langsung dengan pabrik gitu. Oke. Sering juga ada beberapa teman yang sering tanyain ini sempat bandingkan harga juga di Vingo dengan marketplace lain. Kok marketplace lain lebih murah dibanding Vingo? Yang saya tekankan itu Vingo ini harganya kompetitif ya. Yang pastinya Vingo itu utamakan kualitas ya, original sama jaminan mutu. Karena itulah bedanya Vingo dengan marketplace lain ya. Itu salah satu yang mungkin nggak dimiliki ya. Kalau di marketplace lain semua pelapak bisa masuk ya. Semua orang bisa jualan. Ya kita nggak tahu nih produknya asli, KW atau black market, kita semua nggak tahu ya. Tapi kalau di Vingo itu menggaransi ya, seperti itu. Oke, ini perbandingan harga Vingo dengan harganya di Malaysia sendiri ya. Ini Vingo dengan Shopee di Malaysia. Ini mungkin gambarnya agak kecil, tapi lihat dari produknya, dari fotonya ini sama persis ya. Yang pastinya Vingo langsung ada dengan pabrik ya, dengan pabrik. Kalau yang lain dengan pabrik yang sama ya, tapi kita tetap bersaing gitu loh. Bakal ada yang lebih murah, murahnya sekitar 3-50%. Jadi bisa dibandingkan, inilah salah satu buat Vingo bisa cepat sekali ya, booming ya di Malaysia karena memang harganya benar-benar sangat-sangat bersaing begitulah. Oke, ini masuk ke bukti dan testimoni ya di Vingo. Ya, ini sebagai motivasi aja ya. Ini salah satu AT ya, Vingo di Malaysia ya, namanya Pak Daniel ya, dia jalankan Vingo cuma 4 bulan aja dibayar sekitar 600
ribuan ringgit ya, kalau kita rupiahkan kemudian kurang lebih 2 miliaran ya, 2 miliaran itu dalam waktu 4 bulan aja ya. Kenapa Pak Daniel ini bisa penghasilan bisa cepat banget, besar banget ya di Bingo ya, karena dapat infonya Pak Dennis orang yang pemain MLM ya, multi level. Cuma intinya Bingo bukan MLM ya, bedanya di sana ya. Ya yang luar biasanya dari Pak Dennis karena pemain MLM dia berarti punya tim, punya jaringan banyak gitu ya. Biasa kalau orang pemain MLM biasanya kalau kepalanya ditangkap ya, biasanya ekornya ikut gitu loh. Jadi artinya ditangkap leadernya ya, bawahannya ikut gitu loh. Jadi ini yang buat Bingo si Pak Daniel bisa cepat sekali dapat hasilnya ya, besar sekali. Terus yang kedua di Malaysia udah bisa belanja gitu loh. Artinya dari bonus referral, bonus sponsor dapat, dari bonus cashback belanja juga dapat. Jadi double. Ini yang bisa buat besar. Oke, ini testimoni berapa AT-AT ya, AMAM yang ada di Indonesia ya. Kasih lihat ada yang udah tembus 200 jutaan ya. Ini hanya dari bonus sponsor atau bonus referral yang tadi saya bilang, karena kita belum fokus belanja karena belum bisa belanja karena belum launching tadi ya. Ada yang udah 78 jutaan ya, ini tergantung kinerja kerja masing-masing ya gitu. Ada yang 300 jutaan ya, ada yang 119 juta. Di sini ada yang udah tembus 250 juta, ada yang tembus 100 juta pertama ya, dan ini ada bukti-bukti mereka lakukan penarikan. Jadi bonusnya udah bisa ditarik, itu intinya ya. Karena nggak mungkin ada orang mau kumpulin duit sebesar ini tapi nggak bisa tariknya. Mana ada orang mau jaga Bingo gitu. Jadi Bingo itu terbukti membayar gitulah ya. Bonusnya bisa dicarikan gitu. Oke, ini ada testimonial lagi ya. Ini adalah salah satu ya, infonya adalah Sally Wang ini adalah salah satu AT termuda di Indonesia ya. Umur 20-an tahun udah AT ya. Ini kita bisa lihat ya per hari ya bisa tembus 8 juta ya. Total dapat 60 jutaannya ini. Mungkin sekarang udah tembus ratusan sampai mungkin 200 juta mungkin udah tembus kali ya. Ini sebelumnya ya kita ambil punya. Oke, luar biasa lagi dari berbagai latar belakang ada semua ya di Bingo ya. Tadi dari anak muda, ini kita lihat dari ini salah satu orang yang luar biasa juga ya di Bingo ya, namanya Pak Maimunawar ya. Ini luar biasa sekali karena beliau ya pensiun dini karena kena namanya saraf kejepit ya. Otomatis nggak bisa kerja ya. Otomatis dia gimana cara dia jalankan Bingo ya, dia cuma lewat handphone aja ya. Cuma lewat handphone aja, lewat grup WA. Jadi edukasi orang lewat grup WA. Dan terbukti berhasil dan punya penghasilan tembus 100 juta pertama ya dari Bingo. Luar biasa sekali. Ini sangat saya jadi inspirasi ya buat Bingo-Bingo, tim-tim di Bingo juga ya. Sangat menginspirasi ini gitu ya. Tembus 100 juta pertama hanya modal, semua dikerjakan lewat online tanpa bertatap muka gitu. Oke, ini juga satu ya, luar biasa sekali. Saya dapat infonya ini baru, masih sangat baru ya, 14. Ini 14 hari dia capai sebagai AM di Bingo ya, hanya ada waktu 2 minggu ya. 1 bulan tembus nih, kita bisa lihat ya dari gambar ini ya, tembus 1 bulan pertama tembus 15 juta ya. Bisa bayangkan ini namanya Bu Isudiana ya sebagai AM di Bingo. Oke, luar biasa sekali. Jadi pengen alasan dia bergabung di Bingo ya, dia pengen capai namanya financial freedom dan time freedom, artinya kebiasaan uang dan kebiasaan waktu. Ya ini salah satu yang didampakkan orang juga gitu. Nah, ini salah contoh ya, contoh bukti withdrawal atau penarikan ya. Jadi uangnya udah bisa tarik ya, untuk penarikan nanti bisa hubungi ke pengundangnya masing-masing caranya ya. Ini dia coba tanya 14 juta, kita bisa lihat ya. Bingo untuk pembayaran bonus untuk para shop PS AM maupun AT Indonesia, dia kerjasama dengan namanya Instarem, yaitu pihak payment gateway pihak ketiga ya, Instarem namanya. Jadi setiap melakukan penarikan akan ada fee ya 1% ya, charge ya, uang administrasi lah kita sebutnya ya. Jadi ditarik 14 juta ya, yang masuk ke rekening ya 13 juta 860 ya, dipotong 1% ya. Ini lihat di penarikan di Instarem ada ya 13.860, ini yang masuk rekening juga angkanya sama ya 386. Jadi udah ditarik. Luar biasa, ini bisa mingguan tarik ya gitu. Gajian mingguan itu. Oke. Ini adalah kunjungan kepala reader ya yang sudah lebih duluan gabung di Bingo ya. Mereka kunjungan ke kantor Bingo di Malaysia ya. Ini waktu masih Desember 2019. Oke.
Di foto ini kita bisa lihat tadi kalau kita perhatikan waktu video grand launching ini yang saya tunjuk tanda panah putih ini ya, ini adalah Mr. Lee ya, CEO Fingo Malaysia. Yang tadi waktu di video grand launching ada beliau juga ya, ini ada mukanya. Nah terus di sini juga ada Messi Wang Nan ya, salah satu founder dari Fingo juga hadir waktu di acara grand launching ini, ada orangnya juga. Jadi kenapa leader-leader Fingo di Indonesia yang setelah kunjungan ke kantor Fingo sama gudang Fingo di Malaysia begitu semangat sekali waktu pulang Indonesia, karena mereka udah yakin sekali nih Fingo jelas semuanya ya, kantor jelas ya, gudang jelas, legalitas jelas, semua jelas. Jadi maka mereka akan sangat semangat sekali ya, sama dengan teman-teman semua yang mungkin mengundang Anda untuk hadiri cari, mereka sangat semangat. Kenapa? Karena sudah banyak buktinya gitu. Oke, ini adalah kunjungan mereka waktu ke gudangnya Fingo di Malaysia ya, salah satunya gitu. Oke. Terus nih bentar lagi sesi saya selesai ya. Kita pengen nanti Asa akan masuk ke sesi kesimpulan. Sebelum saya masuk ke sesi ini, ya pengen tanya apakah franchise Fingo ini mahal ya? Saya nggak franchise karena kita beli hak lisensi bisnisnya di sini. Oke? Dengan modal sekitar 20 ribuan aja kita sudah per hari ya, kita sisihkan 20 ribuan aja kita sudah bisa punya franchise yang secanggih ini ya, bisa jalan, yang udah punya sistem dan bisa berjalan autopilot. Oke? Saya bandingkan dengan namanya Alfamart Indomaret ya, karena sama kita punya e-mall online ya. Kalau Alfamart Indomaret ini supermarket offline ya, nah, bedanya di sana aja. Oke, ini saya ambil dari Google langsung ya, searching aja dari Google ya, berapa sih biaya kita untuk investasi Alfamart Indomaret gitu loh. Itu minimal 300 sampai 350 juta ya, ini cuma beli franchise-nya ya, belum lagi di luar sewa tempat ya. Kalau saya boleh bilang ya, untuk bisa punya franchise di Alfamart Indomaret minimal harus 500 jutaan. Ya, di luar ya tadi saya bilang ya, masih ada franchise fee tahunannya 5 tahun sekali kita harus perlu bayar ya, dan royalty fee-nya itu semua ada hitung-hitungannya di sini ya. Jadi minimal ya 500 juta udah harus disiapkan ya kalau mau punya Alfamart Indomaret ya. Ini mungkin kegedean ya, kebesarannya. Saya ambil yang mungkin lagi tren-tren sekarang, ada makanan kekinian ya, minuman kekinian ya, franchise contoh Thai tea aja kita masih butuh modal 5 jutaan ya. Itu cuma beli gerobak bahan baku ya, di luar kita gaji karyawan ya, terus cari tempat ya, sewa tempat, itu semua masih kita ya. Jadi apakah menjamin kita buka Alfamart Indomaret atau franchise Thai tea itu pasti sukses? Kan nggak juga intinya ya, tergantung lagi ya, ada nggak Alfamart Indomaret yang tutup ya, mungkin karena lokasi nggak strategis atau faktor lainnya ya, bisa juga ada gitu loh yang ini ya. Ada nggak buka franchise Thai tea, makan kekinian, minum kekinian tutup ya? Banyak kalau saya lihat ya, banyak ya. Kalau udah rugi pasti bukan ruginya di modal 5,5 jutaan tadi, bukan, pasti udah lebih, mungkin bisa 10 juta 20 juta di luar biaya tetap pengen lainnya ya gitu. Jadi di Fingo ya cuma modal ya kurang lebih 700 ribuan ya, ditambah ongkir ya kurang lebih 800 ribuan, kita udah punya satu franchise ya, yang bisa kita jalankan di mana saja dan kapanpun karena sistemnya online ya gitu. Oke, ini saya masuk ke sesi akhir saya masuk ke sesi 9, dan kenapa sih alasan saya bergabung di Fingo. Oke, yang pertama ya, dari data kita udah lihat Indonesia ada negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Jadi ini adalah salah satu yang cukup penting ya, karena ini salah satu titik ukur juga ya. Kalau masuk satu negara kalau nggak ada marketnya juga percuma ya. Kalau Indonesia udah marketnya udah sangat ada dan sangat besar sekali. Oke. Yang kedua ya, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sangat besar, yaitu di atas 140 juta ya, dan terus bertambah ya. Apalagi di masa kondisi seperti ini ya, orang nggak belanja offline ya, belanjanya pasti online gitu. Udah pasti. Yang jadi yang meraup siapa aja, Tokopedia, Shopee, Lazada, itu semuanya mereka sebanyak itu masih tetap bisa bersaing di Indonesia. Kenapa? Karena memang bangsa Indonesia nggak bisa dimakan sendiri, besar sekali, banyak sekali gitu. Ini peluangnya sangat besar. Oke, Fingo ada satunya e-commerce berbasis afiliasi yang bersistem ya. Di luar sana belum ada ya. Saya nggak tahu ke depan bakal ada muncul yang lain enggak, tapi intinya kita mulai duluan, artinya kita pelopor ya. Itu yang paling penting. Biasa di mana-mana kalau namanya pelopor pasti tetap nomor 1 gitu. Gabung atau tidak gabung di Fingo ya, kita pasti akan belanja kebutuhan kita di marketplace ya.
saya yakin sekarang kita udah mulai kayak pola belanja udah berubah dari yang belanjanya offline udah mulai pelan-pelan berlari ke online ya, karena mungkin faktor ya pandemi ini, mungkin juga karena faktor lebih murah ya, nggak pusing ya, nggak capek-capek antri dan lain-lain ya, kita pasti akan alihkan ke sana pelan-pelan ya. Kita anggap pun nanti anak-anak kita semua nih udah masanya eranya orang udah semuanya via smartphone semuanya ya, lah handphone semua ya. Hanya dengan jadi PS saja ya atau preferred shopper di Fingo kita dapat bonus referral dan cashback ya kurang lebih ya 10-15% berlaku internasional seumur hidup dan dapat diwariskan ya, karena yang diwariskan adalah akunnya Fingo aja ya, artinya nggak pusing ya, nggak susah ya, dan berlaku internasional ya, dimanapun Fingo ada berada kita bisa promosikan Fingo ini ya. Jadi kalau punya teman di Malaysia bisa kita ajak gabung di Fingo juga ya, jadi tim kita ini begitu, jadi shopper kita juga bisa ya. Tidak perlu mendirikan perusahaan, hanya cukup jadi PS ya, kita bisa menjadi owner dari Fingo e-commerce ini ya, karena cukup lihat lisensinya aja kayak udah kita punya e-mall online ya, yang bisa kita promosikan ya di mana saja kapan saja cuma lewat handphone, dan kerjanya cuma copy paste sebar link aja ya ke media sosial ya, karena memang percepatan yang paling cepat memang kita promosi lewat media sosial, karena konsumennya tanpa batas ya, nggak ada habisnya ya seperti itu. Oke, ini mungkin dari penutup saya ya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang berjalan autopilot ya, menghasilkan uang meskipun saat kita tidur ya. Ini mungkin sesi penutup saya ya. Selamat malam ya, selamat bergabung untuk semuanya. Dan kita akan kembalikan ke MC lagi karena kita akan masuk ke sesi testimoni. Oke. Mungkin saya buka dulu mic-nya. Halo Mbak Robia. Halo, siap. Oke, saya kembalikan ke Mbak Robia ya. Silakan. Ya. Kita masuk ke sesi testimoni. Siap, ya. Sebentar, saya buka suara mereka dulu. Bentar. Halo Bu Yuita, dengar? Ya, halo. Iya, sebentar ya, saya buka lagi. Halo, halo. Iya, dengar Bu. Ya. Oke, Bu Haryati sama Pak Abdul ya. Oke. Oke, Bu, dengar ya? Ya, dengar. Oke, siap. Oke, Mbak Robia silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Endi ya. Materinya bagus banget, jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, rekan-rekan yang sudah hadir hari ini bisa paham ya. Kalaupun belum paham, tanya leader masing-masing pengundangnya ya. Kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu testimoni. Ini yang paling saya suka ya, karena di testimoni ini biasanya semangat kita lebih terbakar ya, karena yang berbicara adalah orang-orang yang memang sudah merasakan ya income ya dari Fingo. Apakah income Fingo bisa dicairkan? Pastinya ya, tidak ada istilahnya bisnis kalau kita income-nya tidak bisa dicairkan, pastinya kita juga nggak semangat ya. Untuk yang pertama, testimoni dari AM Haryati dari Sumatera Utara ya, kita beri Sulawesi Tenggara. dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Maaf ya. Latar belakang adalah ASN Struktural Provinsi Sultra ya. Dia juga pernah di salah satu perusahaan asuransi bergengsi ya sebagai agensi direktur dan juga ibu rumah tangga, dan beliau berbisnis di Fingo bersama suami ya, sama-sama sudah AM, luar biasa ya Bu ya. Dan AM 3 minggu ya Bu ya. Siap. Ya. Saya akan kasih tempat dan waktunya untuk AM Ibu Haryati. Kita beri aplaus yang meriah ya. Silakan Bu. Siap, terima kasih Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bu Yulita, Pak Indi, Ya, selamat malam. dan semua rekan-rekan setanah air dari sampai mereka dari luar negeri, tadi ada dari Singapura kalau tidak salah tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah awal mula kami bergabung di Pingo secara tidak sengaja. Kami ditelepon oleh sahabat kami, sekaligus leader kami, Ibu Tehlis Anjani. Beliau nelfon kami, itu pun kami dalam perjalanan dari pasar ya, dan kami belum terlalu fokus itu, hanya bilang Teteh Tehlis Anjani bilang ini bagus, Pingo ini bagus. Ya udah, kami patokannya ke Tehlis Anjani bahwa ini memang ini bagus Pingo ini, jadi kami langsung pelajari. Setiba di rumah kami pelajari bisnisnya, pelajari sistemnya. Setelah kami mendapat, wah ini luar biasa seperti ini. Ada bisnis dengan modal sebegini, kok bisa punya toko sendiri gitu, toko online sendiri. Ini tidak terbayang dalam pikiran kami. Sebelumnya kami berpikir selama pandemi corona itu di rumah aja, tidak kemana-mana. Yang ada hanya update status FB. Setelah adanya Pingo ini, yang ada hanya setiap hari itu cuma Pingo saja. Jadi waktu lebih produktif, lebih terarah kayaknya hidupnya. Istilahnya kita sebagai pemakai Pingo itu kayak setiap hari ada semangat. Karena setiap hari di dalam HP kami selalu ada muncul nilai-nilai rupiah, selalu ada nilai rupiah. Itu luar biasa, Pingo luar biasa. Kami pikir ini solusi ya bagi kami, solusi selama pandemi corona, karena terus terang selama pandemi corona ini kami tidak bisa kemana-mana, di rumah saja, yang ada cuma pengeluaran, pemasukan malah berkurang. Jadi dengan adanya Pingo ini luar biasa menjawab semuanya. Jadi kita bisa istilahnya lebih semangat lagi. Tadinya lesu, kok hidup seperti ini di dalam rumah terus, tidak kemana-mana, yang ada cuma pengeluaran, kurang produktif lah. Tapi dengan adanya Pingo, kita lebih semangat dan lebih produktif. Bagaimana kita bisa lewat murni kami terus terang dari rumah, itu semua via WA. Jadi semua via WA, dan kami prospek orang itu semua melalui via WA. Kami tidak mengajarnya lewat via WA, jadi kami semua istilahnya ini kayak copy paste ya. Kami copy paste dari Tehlis Anjani, terus kami duplikasikan lagi ke anggota kami di bawah, dan alhamdulillah mereka menjalankan bisnis dengan sangat-sangat istilahnya mudah ya, mudah diduplikasi. Jadi mereka cepat sekali berkembangnya juga. Sekarang kami sudah mempunyai calon, ada lagi 1 AM lagi menaik AM, jadi kurang lebih mau 3 AM ya. Alhamdulillah ini percepatan bisnisnya luar biasa, karena kita tahu pengguna HP itu dari anak-anak sampai kakak-kakak itu luar biasa. Jadi kami pikir ini adalah solusi, dan ini adalah pasar yang bagus untuk kami jalankan gitu. Tadinya kami berpikir ini bagaimana langkah awalnya, tapi setelah kami jalani, semua mengalir seperti air. Jadi mengalir begitu saja, jadi dari serling kemana grup, kemana tiba-tiba ada yang dari Kalimantan, yang dari Papua, yang dari itu benar-benar percepatan bisnis kita. Kami tidak tahu arahnya gitu. Kok bisa seperti ini? Kami bingung sendiri kok. Sampai banyak begini timnya. Sekarang kurang lebih hampir mendekati 400 ya, 300 lebih. Itu kami kaget juga. Wow, luar biasa ini bisnis Pingo, sangat-sangat memberikan solusi untuk kami di masa-masa pandemi corona seperti saat ini. Jadi ini, dan kami anggap ini merupakan bisnis keluarga. Kami anggap, kenapa? Semua dalam keluarga kami, adik, anak, adik itu kakak kami semua masukkan jadi beli istilahnya registrasi lisensi ya, karena terus terang membeli akun ini sebenarnya tidak rugi gitu ya.
karena katanya Pak Wahyudi terus terang sebagai leader AT ya dari IPA Digital Academy yang merupakan yang support langsung kami, itu bisa dijual, ternyata ini akun bisa dijual ke orang lain. Jadi bagi kami ini merupakan aset, akun ini adalah aset. Jadi kami bisa memilih aset ini, menganggap bahwa ini siapapun bisa memakainya dan tidak perlu menggunakan KTP. Yang penting dia punya HP, punya email, dan bisa membayar lisensi ya, bisa langsung memiliki akun dan bisa langsung memiliki bisnis tersendiri. Maksudnya memiliki owner bisnis Fingo gitu ya, luar biasa. Jadi kami anggap ini kayak mimpi ya, mimpi istilahnya ini Fingo hadir di saat-saat yang bertepatan dengan adanya pandemi corona ini merupakan solusi yang sangat luar biasa bagi keluarga kami tentunya, bisa menemukan bisnis yang sehebat ini, yang sesimpel ini, yang bisa membawa kami tadinya down, kami bingung mau kemana, mau bagaimana, mau buat seperti ini. Ternyata Allah menunjukkan jalannya dengan menghadirkan Fingo lewat Telis Anjani kepada kami. Itu luar biasa, alhamdulillah. Kami terima kasih banyak kepada Telis Anjani yang sudah mengingat kami, memberikan informasi kepada kami terkait Fingo ini, Fingo, dan teman-teman yang leader utamanya Pak Nasran, Pak Wahyudi yang merupakan leader owner DIPA Digital Academy. Kami sangat-sangat berterima kasih atas supportnya, dibimbing oleh para senior Fingo luar biasa. Ini Fingo berarti sekali buat kami, sangat-sangat berarti sekali. Istilahnya kami sangat ini kayak mimpi ya, kami kayak gimana ya, luar membingung, tidak ada kayak speechless lah, kayak tidak ada kata-kata yang kami berikan, cuma bilang luar biasa, Fingo luar biasa hebat. Sekira demikian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke terima kasih Pak Endi. Ya, bentar. Ya. Ada lagi. Kok suara halo Bu Robia. Siap Pak Endi. Kok bisa tiba ke unmute ya? Nggak tekan ya? Siap adik Pak Endi. Oke, lanjut aja. Ya, siap. Terima kasih untuk Bu Haryati ya, luar biasa testimoninya ya. Poin yang saya ambil adalah satu, kita bisa menjadikan Fingo ini adalah sebagai aset keluarga ya. Saya sendiri punya 5 akun, anak saya yang paling kecil pun masih 2 SMP, itu sudah akun ya. Jadi sudah bisa berbisnis, punya lapak gitu ya. Itu poinnya. Dan luar biasa juga buat di tengah pandemi begini kita dikenalkan dengan Fingo ya. Itu saya rasakan. Makasih Bu Haryati ya untuk testimoninya ya. Untuk testimoni kedua, ternyata beliau adalah pasangan ya dari Ibu Haryati ya. Luar biasa karena dukungan suami istri dalam suatu bisnis apapun kita butuhkan ya. Alhamdulillah didukung sama saya. Saya panggilkan Pak Abdurrahman ya, latar belakang sama dengan Pak Ibu Haryati ya. Pernah di asuransi ya, bergengsi, seorang wira swasta, mencapai AM dalam waktu 3 minggu. Kita intip minta tipsnya ya Pak Abdurrahman, gimana mencapai AM dalam waktu 3 minggu ya. Silakan Pak Abdurrahman, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semuanya. Mudah-mudahan sebuah sarana yang sangat tepat Fingo ini untuk bisa menggapai apa yang kita cita-citakan, terutama sebuah kemaslahatan yang kita ingin capai adalah kemaslahatan kesejahteraan buat kita semuanya. Fingo ini saya hanya menambahkan sedikit untuk tadi dari istri. Jadi memang konsep bisnis yang memang sudah bagus, sistem yang sudah ada, kita semuanya kita tidak patut
meragukan lagi, karena kalau sistem yang sudah bagus terus ditunjang dengan SDM yang sudah bagus pula dan produk yang bagus, maka akan terbentuklah sebuah sistem yang sangat bagus. Makanya kalau latar belakang kami memang lembaga keuangan ya, dulu dari finance, terus ke asuransi, maka buat kita adalah yang kita ingin petik semuanya ini usaha adalah sebuah sarana. Makanya kami menginginkan sebuah ikatan yang sangat bagus buat kita semuanya untuk saling mendukung, terutama di keluarga. Makanya begitu istri masuk ke sistem yang bagus, kami juga sangat support. Demikian juga memberikan sebuah pemahaman kepada terutama generasi muda, milenial, terutama anak-anak saya dan keluarga-keluarga saya. Kita berikan pemahaman, kita buka mindset pemikiran untuk masa depan. Karena hari ini kita tidak pungkiri dengan situasi dan kondisi seperti ini, yang pertama untuk cari pekerjaan itu susah. Kalau susah mencari pekerjaan berarti penghasilan pun susah. Olehnya itu konsep bisnis yang kita akan jalani ini sangat tepat dan sangat bagus. Olehnya itu walaupun masih anak-anak diberikan sebuah tempahan dan diberikan pemahaman bahwa bisa untuk menghasilkan ataupun bisa untuk berdiri sendiri untuk mendapatkan sebuah penghasilan yang baik. Makanya mudah-mudahan ke depannya bahwa bukan cuman orang-orang yang sudah 30-an tahun ke atas, tapi milenial yang SD, SMP, SMA itu dia akan lebih memahami, sehingga nantinya ada sebuah sebuah peningkatan, baik peningkatan pendapatan di keluarga maupun pendapatan di lingkungan kita semuanya. Sehingga begitu anak SD, anak SMP, dia sudah memberikan kontribusi yang baik, sehingga dia akan mengangkat sebuah nilai ekonomis maupun nilai manfaat pada dirinya. Nah, sehingga cita-citanya pun nantinya akan bisa tergapai, kan seperti itu. Makanya Fingo ini salah satu sarana yang paling cepat untuk mendapatkan atau menggapai sesuatu yang kita cita-cita. Sebagai ungkapan yang terakhir, mudah-mudahan dengan kita sering untuk sharing, untuk saling mengisi seperti ini, yang jelas bahwa ini semuanya bentuknya adalah support buat kita, terutama adalah orang yang baru mau bergabung, yang baru masuk PS dan sebagainya. Insya Allah kita kuatkan, karena dengan penguatan dengan real informasi yang didapatkan oleh leader-leader ataupun oleh orang yang lebih dahulu ikut, niscaya itu akan menguatkan kepada kita dan tim kita. Insya Allah mudah-mudahan yang kuasa memberikan yang terbaik kepada kita, sehingga sarana Fingo ini sebagai sarana untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan. Halo, I'm Robiah. Halo, ya. Ya, udah lanjut. Siap. Terima kasih ya testimoninya untuk Pak Abdurrahman tadi ya, luar biasa. Sekali lagi memberi ilmu kepada kita ya, karena bagi saya bisnis Fingo sekaligus membuka silaturahmi ya. Kita dari Sabang sampai Merauke menjadi saudara di sini ya. Saya tidak akan kenal Bu Haryati, Pak Abdurrahman, Pak Endi gitu ya. Itu alhamdulillah saya mendapat keluarga baru, punya bisnis baru, keluarga baru gitu. Dan selalu ada pengalaman-pengalaman baru yang pastinya akan menjadi pembelajaran untuk bisnis saya ke depannya ya. Untuk selanjutnya ini testimoni dari Ibu Yulita Lestiawati dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum. Ibu latar belakang Direktur Program di Yayasan Karya Nusa Bogor ya Ibu. Salam Bu, saya orang Bogor Bu. Ya. Oh, iya.
sebagai trainer ya, peneliti dan aktivis nasional ya. Kembali lagi saya berkenalan dengan seorang woman yang hebat ya. Sedangkan saya cuma ibu rumah tangga biasa ya. Tapi itu tidak menjadikan saya patah semangat. Karena ibu rumah tangga itu adalah selalu menginginkan yang terbaik untuk keluarganya ya. Saya akan memberikan tempat dan waktunya ya kepada Ibu Yulita, pencapaian AM 5 minggu, luar biasa Bu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tips-tipsnya dari Ibu. Silahkan waktu dan tempatnya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua dari seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri, senang berkenalan dan jadi bagian dari keluarga besar Vinggo. Jadi dari sekilas tadi latar belakang saya orang yang punya banyak job, banyak pekerjaan. Jadi saya jadi trainer, jadi peneliti, sekaligus juga jadi aktivis. Kantor saya di Bogor, sejak tahun 2018, kalau dulu kan saya ngantor terus, tiap hari di Bogor. Tapi sejak tahun 2018, saya memutuskan untuk menjadi freelance. Tetap kantor di Bogor, tapi saya banyak berdomisili di Kalimantan Selatan. Karena keluarga saya masih di sini, dan itu job banyak ya, proyek banyak, akan tetapi saya seperti habis waktu buat keluarga, karena selalu traveling, Sumatera, Sulawesi, kemana-mana, seluruh Indonesia. Nah, kemudian datanglah Corona ini. Jadi saya tadinya rencana cuman pulang sebentar aja ke Banjarmasin. Kemudian terjadi wabah Corona, di mana Jakarta lockdown, dan termasuk juga karena wabah ini mendunia, proyek-proyek yang tadinya kita planningkan dari Belanda, ya saya harusnya travel ke Belanda, kemudian ada beberapa training yang harusnya saya kalau rutin, misalnya dalam sebulan itu ada 2 atau 3 kali training, di mana itu penghasilan saya dari training-training ini. Kalau penelitian hanya sesekali. Jadi anggaplah ini bencana, dan itu bukan hanya saya saja yang mengalaminya ya. Jadi seluruh dunia itu berdampak ekonomi pada semua orang. Nah, termasuk pekerja-pekerja profesional seperti saya yang kita harus berada di suatu tempat untuk melakukan pekerjaan kita. Kalau sekarang memang kita work from home ya, artinya meeting tetap lewat Zoom, hampir setiap hari meeting, kemudian training itu yang agak dibatasi ya. Ada juga training, tapi trainingnya jadinya gratis gitu. Di saat seperti inilah kemudian leader saya, Ibu Liz, kebetulan saya sudah lama kenal beliau juga, saya ya sahabat lah juga, kliennya dia, mengajak saya untuk bergabung di Vinggo. Waktu itu Bu Liz sama saya tuh berbarengan sebetulnya masuknya. Jadi kalau ditanya apa, beliau masih belum bisa menjelaskan, yuk ikut aja langsung Zoom meeting. Jadi saya ikut Zoom meeting langsung dengan Pak Wahyudi. Di situ dikenalkan, di situ ada sistem namanya Digital Entrepreneur Academy. Nah, ini yang mau saya tekankan kepada kawan-kawan, bagaimana bagusnya sistem di Vinggo. Dulu saya belajar tentang 4 kuadron itu. Saya sudah pernah menjadi yang namanya employee, employer juga, punya usaha sendiri, dan sekarang saya menjadi seorang profesional sebetulnya. Saya punya kebebasan waktu, tapi akhirnya ada wabah corona yang membuktikan kepada saya punya kebebasan waktu, tapi ternyata juga tidak ada kebebasan penghasilan. Nah, karena saya sama Bu Liz ini sama-sama pemula, sama-sama baru gabung, di sistem kami, termasuk juga Bu Haryati, di situ ada WA group training, ya, ada Pak Wahyudi juga. Jadi saya tuh belum bisa presentasi sebetulnya Bu ke orang-orang itu, nggak ngerti, blas. Ya nangkep sedikit. Jadi akhirnya saya menganggap Vinggo itu punya sebuah sistem, kalau itu sebuah mobil ya, dan kita cuman menarik tuasnya, engkolnya pertama kali. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita mengisi bahan bakarnya. Jadi saya undang orang-orang, saya masukin aja pokoknya di WA group, Telegram, WA group itu saya masukin.
Nanti di sana yang menggodok ya leader-leader saya, karena saya sendiri belum bisa presentasi. Nah, kemudian lama-lama kan mereka tanya, karena kalau di WA grup besar itu biasanya mereka sungkan bertanya. Yang saya kontak adalah kawan-kawan saya yang dulu di proyek-proyek saya, dan saya yakin semuanya itu semua proyek tutup lah sekarang. Mereka saya tawarin, memang mereka sedang tidak ada pekerjaan, jadi saya tawarin ini ada usaha, kamu modalnya 800.000 lah. Oh kamu usaha makanan, kan itu nggak bisa apa-apa, dan sekarang orang pada takut keluar rumah, saya bilang gitu kan. Jadi ini kerjaannya di HP aja, pas lah gitu dalam situasi COVID ini. Saya pun tidak bisa menjelaskan ke mereka. Akhirnya saya masukin aja, kamu pokoknya gabung di grup, jadi situ kita sama-sama belajar. Kemudian ternyata sistemnya bagus ya, jadi saya tuh sehari dapat 1, saya tidak presentasi yang banyak seperti yang lain. Kalau Pak Wahyudi kan sekali presentasi itu langsung rekrut 8, saya tidak, 1 hari 1 begitu. Tapi rutin. Akhirnya karena sudah mulai banyak, mereka japri ke saya kan, bertanya sistemnya bagaimana begini. Saya bikin WA group sendiri. Nah, di WA group itulah kemudian saya menirukan yang seperti leader saya lakukan, Pak Nasran, ya kan? Pak Nasran, Bu Is. Saya juga membentuk WA group sendiri, di mana yang PS di bawah saya bilang, silahkan undang calon PS kalau kalian masih belum bisa menjelaskan sendiri. Jadi itu seperti sebuah sistem yang berjalan gitu. Nah, pada hari pertama saya mencapai AM, saya juga tidak menyangka ya, saya bisa secepat itu AM. Kalau Bu Is kan dia hebat ya, 2 minggu udah capai AM. Saya slow, orangnya slow sebetulnya. Tapi maksud saya dengan sistem yang bagus di Fingo, walaupun Anda slow, yang penting Anda masukin orang aja. Karena sistemnya sudah bagus. Walaupun Anda slow, Anda akan tetap bisa mencapai AM. Insya Allah semua akan jadi AM ya. Nah, di situ saya mulai berdiskusi, dan saya otomatis saya belajar juga. Nah, sistemnya Fingo yang bagus itulah yang kemudian yang saya rasa membantu saya yang slow ini pun tetap bisa jadi AM. Di hari pertama saya AM, berapa hari yang lalu ya, saya menunjukkan sesuatu kepada anggota saya. Malam itu saya screenshot bonus saya, kemudian tapi tidak saya upload ya. Di pagi harinya saya screenshot lagi, baru saya tunjukin. Nah, ini bonus saya tadi malam, dan ini bonus saya tadi pagi. Apa yang saya kerjakan tadi malam? Nggak ada, saya cuma tidur. Ya, saya cuma tidur. Saya bilang, seumur hidup saya ikut MLM mana-mana, inilah yang paling baik. Ya. Karena saya tidak merekrut. Ngapain saya merekrut malam-malam kan? Tapi sistem bekerja. Sistem bekerja, ini bonus saya keluar. Alhamdulillah hari pertama saya jadi AM, bonus saya 557.000 kalau nggak salah. Jadi saya bilang, kalau sehari saya begini, kalian mau nggak jadi AM? Nah itulah akhirnya mereka semua bersemangat. Kalau begini harus AM ya Bu. Ya kalau mau bonus seperti saya, harian begitu ya, kalian harus jadi AM. Dan itu juga menyemangati saya ya. Artinya kita bisa membantu orang yang sedang dalam kondisi ekonomi yang buruk lah saat ini. Saya kira itu saja Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Haryati. Tes, kedengaran ya suara saya? Ya, dengar. Oh ya. Mbak Yulita ya tadi, maaf Mbak ya. Luar biasa kembali testimoninya ya dari timnya Bulis ya. Tiba-tiba saya ngefan berat sama Bulis ya. Jadi Bulis luar biasa ya. Istilahnya testimoninya sangat ditunggu kayaknya ya. Jadi poin yang saya bisa ambil dari penjelasan Bu Yulita tadi adalah kita di sini semua sedang berusaha menciptakan passive income gitu ya. Mana ketika kita sudah menciptakan passive income akan terjadi quality time untuk keluarga ya. Jadi kita bisa selalu bersama suami kita, anak kita ya. Dan poinnya lagi di Fingo ini kita bisa kerjakan
sambil bekerja dengan pekerjaan yang lain, gitu ya. Zaman sekarang kita bisa mengandalkan satu pekerjaan ya. Di zaman serba tidak pasti begini ya. Dulu mungkin kita selalu mengagung-agungkan gaji gitu ya. Pasti digaji gitu ya. Tapi sekarang PHK tidak pamit sama kita, tidak ada surat pemberitahuan. Tiba-tiba datang aja PHK gitu ya. Itu poinnya. Mudah-mudahan acara malam ini bisa membuka ya mata hati ya para shopper, para calon PS ya, karena di sini bisnis yang sangat real ya. Selama saya berkecimpung juga di dunia jaringan gitu ya, ini luar biasa bagi saya ya. Untuk penutup ya, kita berdoa kembali ya agar apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Mungkin ya. saya sampaikan. Kita berdoa mulai. Oh siap, Pak Endi, siap. Oke, mungkin saya sampaikan beberapa poin tambahan aja. Untuk para para shopper ataupun calon undangannya ya, nanti untuk sesi akhir ini kalau masih ada yang mau tanya jawab ya silakan langsung ke pengundangnya ya. Mereka nanti akan arahkan, akan kasih petunjuk ya. Ini ada satu peluang sekaligus momentum ya. Intinya jangan sampai dilewatkan. Oke, saya kembalikan Bu Robia ya sekaligus penutup. Silakan. Betul banget Pak Andi. Jadi tanya jawab itu bisa langsung ke leader masing-masing ya, karena benar. waktu dan waktu mungkin lebih panjang ya karena di sini kita dari Indonesia Timur dan Indonesia Barat artinya perbedaan waktunya sangat mencolok ya. Jadi kita saling istilahnya butuh istirahat ya. Untuk penutup mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita jalankan hari ini bisa membawa berkah untuk kita dan keluarga kita. Berdoa mulai. Ya, itu set Quran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Selamat malam semuanya. Selamat malam.